Kesian udah. Dua aja. Sekarang sudah tahap pembahasan di DPR tapi ditunda dan nanti Pak Menteri Hukum akan segera memasukkan hal-hal baru. Banyak sekali. Banyak, ada semua, termasuk demilitarisasi budaya kerja. Masuk dan Bapak Presiden sangat peduli mengenai soal uniform, soal apa. Ya. Nah, nanti barangkali bisa ditambahkan Pak Ahmad Dopiri. Baik. Terima kasih Pak Ketua Komisi Prof. Jimli. Terkait apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan dari media tadi, jadi substansi 6 hal itu, pertama berkaitan dengan aspek kelembagaan, dan yang kedua berkaitan dengan aspek manajerial. Berkaitan dengan aspek kelembagaan muncul tadi terkait dengan struktural, itu larinya ke kedudukan. Kemudian terkait dengan instrumental, itu suprastruktur, regulasi dan aturan, serta infrastruktur, sarana prasarana dan peralatan, apakah itu alat peralatan keamanan maupun alat peralatan khusus. Dan yang ketiga, yang ini kultur tadi yang Mbak tanyakan. Ini ada rincian secara khusus dan sangat rigid. Itu dari sisi aspek kelembagaan. Yang kedua, nah ini yang sebenarnya apa sih kemudian reformasi Polri ke depan terkait dengan aspek manajerial. Itu meliputi 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan sisi tata kelola, yaitu di bidang pembinaan dan di bidang operasional. Di bidang pembinaan 3 hal. Tata kelola terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, yang sekarang diributkan bagaimana rekrutmen menjadi polisi, ada bayar segala macam, itu rigid. Mulai rekrutmen, mulai pendidikan, sampai dengan mutasi dan promosi jabatan. Ini yang kemarin-kemarin kita aspirasi itu banyak masukan itu. Yang kedua, tata kelola di bidang anggaran. Berikutnya tata kelola di bidang logistik. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan di bidang operasional. Nah, ini menyangkut terkait dengan 3 tupoksi Polri. Harkamtibmas, kemudian penegakan hukum dan pelayanan. Jadi rekan-rekan ketahui dari 3 hal itu 2 yang menjadi sorotan, yaitu penegakan hukum dan aspek pelayanan. Itu juga rigid. Bagaimana kemudian pelayanan kepolisian itu nanti tidak lagi ada antrian, tidak ada lagi ada pungutan. Jadi jabarannya secara lengkap di situ. Berikutnya juga terkait dengan sistem kepemimpinan. Itu larinya tadi berkaitan dengan bagaimana proses pengangkatan Kapolri. Yang tadi Prof. Jimli sudah menjelaskan, ya ada perdebatan di situ, tapi kembali sepenuhnya Presiden menyampaikan tadi bahwa tetap harus melalui persetujuan DPR. Dan berikutnya yaitu terkait dengan aspek pengawasan. Ini 2 hal rekan-rekan. Internal itu ada Inspektorat Pengawasan Umum, ada Divisi Profesi dan Pengamanan, dan juga ada dari sisi inspektorat, kemudian propam dan wasidik. Itu bagian penegakan hukum. Itu pun jabarannya secara rinci. Nah, yang terpenting tadi pengawas eksternal, yaitu Kompolnas. Nah, ini ada perubahan yang mendasar dari sisi kedudukan, dari sisi keanggotaan, kemudian juga dari sisi kewenangan. Jadi keanggotaan dijelaskan tadi, tidak ada lagi ex officio, semua dipilih 9 orang itu dari masyarakat. Kemudian terkait dengan kewenangan dan tugasnya, yang kalau sekarang kemarin hanya merumuskan, memberikan pertimbangan kebijakan dan strategi berkaitan dengan operasional kepolisian dan administrasi kepolisian, ke depan itu dia juga punya kewenangan eksekutorial. Artinya bisa dia kewenangannya itu direkomendasikan dan harus mengikat, harus dilaksanakan. Tadi sudah Prof jelaskan. Itu barangkali, dan yang terakhir itu transformasi digital. Semua tadi, baik tata kelola, bidang pembinaan operasional, maupun sistem kepemimpinan dan pengawasan tadi,
itu kemudian ditopang dengan transformasi digital. Yang ujungnya nanti ada satu data Polri dan ada Polri Super App. Jadi masyarakat masuk melapor terkait apapun, apakah bidang pelayanan, di bidang penegakan hukum, ada di Polri Super App. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.